Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 396 sampai bab 400. Di channel Novel Donghua. Bab 396, Marah Melebihi Imajinasi, Cumu bagian 2. Percikan darah segar berceceran di jalanan yang dingin. Isi perut binatang buas, pecahan peri, puing-puing tanaman, mayat pelatih hewan peliharaan. Di udara, di tanah, bersembunyi dalam kegelapan, ada total 50 penjaga istana, semuanya anggota generasi muda. Setelah menerima perintah pembunuhan, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki belas kasihan terhadap musuh. Mereka tidak hanya membunuh semua hewan peliharaan jiwa, tetapi mereka bahkan tidak meninggalkan jalan hidup bagi para pelatih hewan peliharaan jiwa yang sendirian. Dalam 10 menit, Shen Yichen, Zhuo Xiao, dan Feng Kun dikelilingi oleh anggota istana jiwa di jalan. 30 bawahan mereka telah berkurang menjadi sekitar 10 orang sekarang. Hewan peliharaan jiwa mereka menciptakan penghalang seperti pertahanan yang dengan tangguh tidak membiarkan satu pun anggota istana jiwa lewat. Jika Shen Yichen menyerang, rakyat kita akan menderita kerugian besar. Kita harus campur tangan, Sang Heng berkata kepada Cumu, yang sedang berjalan mendekat. Seluruh tubuh Cumu memancarkan aura suram. Aura ini menyebabkan setiap orang yang mendekatinya merasakan hawa dingin yang aneh di jiwa mereka. Setelah berbicara, Sang Heng memperhatikan Cumu secara khusus, saat dia mengatakan ini. Dan diam-diam terkejut melihat bagaimana seorang pria yang baru berusia 20 tahun bisa memiliki aura yang begitu menakutkan dan mengesankan. Sang Heng, bisakah kau membuat Zhuo Xiao sibuk? Cumu berdiri di atap dan memperhatikan Algojo yang dengan acuh tak acuh memerintahkan peri iblisnya untuk membantai penjaga istana jiwa. Ya, tapi buat dia sibuk saja. Jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, aku mungkin bukan tandingannya, kata Sang Heng. Buat dia sibuk saja, kata Cumu dan melompat dari atap dan ke jalan. Night Thunder Dream Beast tanpa sadar sudah muncul di bawah, menangkap Cumu dengan tepat dan mengendarainya menuju medan perang yang kacau. Zhao Cheng sudah mulai melawan Feng Kun dari aliansi jiwa. Kekuatan mereka hampir sama, dan Zhao Cheng memiliki banyak penjaga istana jiwa di dekatnya. Feng Kun tidak hanya harus menyimak channel Novel Donghua dan menghadapi serangan tajam Zhao Cheng, tetapi juga harus waspada terhadap penyergapan penjaga istana jiwa dan pengawal elang berapi-api. Jadi dia sangat tertekan dalam pertempuran itu. Shen Yichen berdiri di tengah-tengah semua orang. Di tangan kanannya, dia memegang Ye Wansheng yang berlumuran darah. Semua fitur wajah Ye Wansheng miring, sementara matanya juga berkerak darah, menyebabkannya hanya setengah terbuka. Meski dipukuli sebegitu parahnya, Ye Wansheng tampak tersenyum. Ia ingin membuka matanya lebar-lebar untuk menyaksikan Shen Yichen dan bawahannya dibantai. Dengan cara ini, ia bisa tersenyum dengan lebih berani. Shen Yichen, kali ini istana jiwa juga mengirimkan seseorang dengan hidung tajam untukmu. Zhuo Xiao berdiri di samping Shen Yichen dan berkomentar. Hewan peliharaan jiwanya sangat ofensif, dan dapat dengan mudah membunuh hewan peliharaan jiwa penjaga istana. Namun, ada terlalu banyak penjaga istana jiwa. Akan sulit untuk melepaskan diri dari penjaga di sekitarnya. Wajah Shen Yichen saat ini tidak sedap dipandang. Rencana ini sudah direncanakan dengan sangat cermat, tetapi pada akhirnya masih diperhatikan oleh istana jiwa. Istana jiwa Sang Heng. Saat dia berbicara, Zhuo Xiao segera menyadari kemunculan beberapa hewan peliharaan jiwa kuat yang menjatuhkan semua hewan peliharaan jiwanya yang senang membunuh. Zhuo Xiao mengenali hewan peliharaan jiwa ini. Mereka berasal dari Sang Heng, yang pernah mereka lawan, yang merupakan ahli generasi muda tingkat 2 yang terkenal sekaligus saingan berat mereka. Sang Heng, orang ini berani membunuh dengan kejam. Shen Yichen menoleh dengan marah. Sang Heng dari istana jiwa adalah karakter yang sangat sulit dihadapi. Jika Shen Yichen tidak berhati-hati, dia bisa dengan mudah tertangkap basah oleh orang ini. Namun, dengan pemahaman Shen Yichen terhadap Sang Heng, bahkan jika dia lebih ketat, dia tidak akan secara terbuka membunuh bawahannya kecuali posisi Sang Heng dinaikkan ke tingkat baru. Tidak seperti Sang Heng, pasti ada orang yang lebih kejam. Shen Yichen mempercayai penilaiannya sendiri. Terutama ketika Sang Heng tidak mengejarnya, dan malah berhadapan dengan Zhuo Xiao,
dia semakin yakin bahwa ada orang lain. Mata Shen Yichen menyapu sekeliling dan dengan cepat memperhatikan penampilan pria ini. Shen Yichen menatap jalanan yang kacau dan menyadari seorang pria perlahan muncul di jalanan. Pria ini mengendarai binatang mimpi yang gelap dan jahat dan matanya terpaku pada Shen Yichen. Niat membunuh yang tajam mengalir ke dunia mental Shen Yichen, menyebabkan Shen Yichen merasa terancam. Siapakah dia? Pikiran Shen Yichen segera dipenuhi dengan bayangan para ahli generasi muda Istana Jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Shen Yichen pertama kali memikirkan Tuan Muda ke-8 dari Istana Jiwa, yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Istana Yu. Selain itu, satu-satunya orang yang dapat menyingkirkan Sang Heng dari peran utama adalah Tuan Muda ke-8 dari Istana Jiwa. Namun, Shen Yichen segera menepis dugaan itu, karena aura Tuan Muda ke-8 tidak sekeras dan sedingin pria ini. Kemampuannya untuk memancarkan niat membunuh melalui matanya lebih mirip dengan pembunuh jangka panjang seperti Zuo Xiao. Kapan Soul Palace mendapatkan karakter seperti itu? Kalian berdua serang dia. Merasakan niat membunuh mereka sepenuhnya diarahkan padanya, dia mulai merasa gelisah saat dia memerintahkan kedua bawahannya untuk melawannya. Hau-hau. 3 binatang iblis melangkah maju, tubuh mereka penuh kekuatan saat mereka berlari di jalan-jalan, menyebabkan jalan bergetar. Bau darah mereka menyerbu jalan-jalan menuju Cumu. Cumu mengabaikan serangan ketiga binatang buas itu. Malam di bawahnya mengangkat pupil hitamnya yang indah saat mereka berkilau aneh. Seketika, ketiga binatang buas itu tampak terhipnotis. Langkah mereka yang berlari tiba-tiba terhenti dan mereka jatuh di samping Cumu. Suas-huas-hua. 3 kilatan dingin kemudian, 3 badak cahaya melompat keluar tepat waktu, dan dengan cepat menjulurkan cakar mereka untuk merobek tenggorokan ketiga binatang itu. Seketika, darah menyembur keluar dan jatuh ke tubuh Night Thunder Dream Beast dan Cumu. Cumu dan Night Thunder Dream Beast tidak menghindarinya, membiarkan darah jatuh begitu saja ke siluet hitamnya. Darah yang menghantam ini menyebabkan bayangan membuatnya semakin mengancam. Bahkan tanpa membunuh satupun Soul Pet, dia sudah menyatu dengan aura pembunuhan. Alis Shen Yichen berkerut. Tidak peduli seberapa kuat pria ini, memiliki aura berdarah dingin membuatnya sulit dihadapi. Hari ini kau membunuh begitu banyak anggota aliansi pedagang kami. Tidak peduli siapa kau, begitu aku kembali ke aliansi pedagang, aku akan membuatmu membayar semuanya dengan darah. Shen Yichen menunjuk Cumu, yang mengendarai binatang mimpi petir malamnya. Dan menggunakan pernyataannya yang biasa untuk mengancam Cumu. Cumu melangkah lebih dekat lagi. Pada titik ini, dia sudah berjalan ke bawah sinar bulan. Wajahnya yang kurus kering memperlihatkan ekspresi yang kejam. Kau tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Niat membunuh mengalir keluar darinya. Cumu tidak menutupi niat membunuhnya. Shen Yichen terguncang. Dia sama sekali tidak menduga bahwa pihak lawan tidak hanya ingin menakut-nakutinya, tetapi sebenarnya ingin membunuhnya. Di semua faksi besar, tidak peduli seberapa keras generasi muda bertengkar, mereka yang memiliki jabatan dan status tidak pernah berani saling membunuh di tempat umum seperti itu. Tidak peduli seberapa banyak bawahan mereka terluka atau mati. Namun, Shen Yichen dapat dengan jelas melihat bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak dibatasi oleh golongan. Jika diberi kesempatan, Cumu pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, bahkan Sang Heng menyadari bahwa Chu Chen datang untuk membunuh, bukan untuk menyelamatkan. Dia ragu-ragu dan hendak memberitahu Chu Chen melalui ingatan jiwanya bahwa, jika Shen Yichen terbunuh, Master Istana Yu akan mendapat banyak masalah. Namun, sesaat kemudian dia berpikir bahwa bahkan jika Master Istana Yu tidak pernah menyebutkan untuk menghentikan pembunuhan Chu Chen, jadi mengapa dia repot-repot? Dia telah melawan Shen Yichen dalam kegelapan selama ini dan dia selalu ditekan. Mungkin itu karena dia tidak memiliki agresivitas seperti Cumu untuk memberikan perintah membunuh. Dan, jika bukan karena perintah membunuh yang tegas, konfrontasi ini pasti tidak akan mendorong Shen Yichen ke tempat-tempat seperti itu. Membunuhku, lucu sekali, teriak Shen Yichen, dan benar-benar melancarkan serangan terhadap Cumu tanpa peringatan. Karena ancaman tidak mempunyai pengaruh, hanya kekuasaan yang bisa menyelesaikan ini. Ketika Shen Yichen berbicara, dia diam-diam memberitahu pohon iblisnya untuk berbaring di dekat Cumu.
Saat dia punya kesempatan, dia akan dengan tegas menyerang orang yang telah menghancurkan rencananya. Tanaman merambat besar dari Devil Fin terhampar di tanah. Dengan perintah Shen Yichen, tanah di dekat Cumu tiba-tiba terbelah dan tanaman merambat penuh duri bengkok menjulur keluar dan menghantam Night Thunder Dream Beast milik Cumu. Hui! Deteksi Night Thunder Dream Beast sangat kuat. Saat tanaman merambat iblis menyerang, ia menyadarinya, jadi ketika tanaman merambat besar itu menyapu, tubuh Night Thunder Dream Beast sudah menyatu dengan kegelapan. Sepenuhnya menghilang dari jangkauan serangan tanaman merambat iblis. Trik badut, serang sisi kiri. Shen Yichen segera menemukan tempat persembunyian Night Thunder Dream Beast dan memerintahkan Devil Fin miliknya untuk berubah menjadi kapak perang berwarna cian dan menebasnya. Dengan kilatan hijau. Ayah! Sebuah toko setinggi 15 meter terbelah dua oleh tanaman merambat yang besar. Seluruh bangunan hancur dan meledak karena kekuatan tanaman merambat tersebut, menyebabkannya hancur berkeping-keping dan hampir merobohkan bangunan di dekatnya juga. Chu Chen, hati-hati. Ini adalah salah satu hewan peliharaan jiwa Shen Yichen yang tangguh. Tanaman merambat iblis tingkat tinggi fase ke-8. Kekuatan bertarungnya adalah peringkat raja kelas menengah. Sang Heng menyadari Shen Yichen sudah ingin menyerang Cumu. Jadi dia segera mengingatkan Cumu dan juga mengirim beberapa bawahan yang kuat untuk menduduki hewan peliharaan jiwa Shen Yichen lainnya. Devil Fin, aku bisa mengatasinya, kebiarkan bawahanmu bersembunyi dan bersiap menyelamatkan Sandera kapan saja. Kata Cumu menggunakan ingatannya sebelum dengan cepat melantunkan mantra. Sepasang pupil berwarna merah darah terbuka di ruang hewan peliharaan jiwa Cumu. Kayu alami darah menengah menggeliat di tubuh prajurit perang pohon iblis. Mata prajurit perang pohon iblis terbuka sepenuhnya, siap untuk pemanggilan marah Cumu untuk memulai pertempuran. Bab 397, Pertempuran Hebat Prajurit Pohon Iblis Penghisap Darah dengan Pohon Racun Iblis. Prajurit Pertempuran Pohon Iblis. Setelah menyelesaikan mantranya, tubuh Cumu perlahan muncul di samping reruntuhan rumah-rumah yang hancur. Prajurit perang pohon iblis perlahan muncul dari mantra perjanjian jiwanya, dan cahaya iblis merah darah menyala, memancarkan haus darah dari hewan peliharaan jiwa berjenis kayu. Begitu ia memiliki kemampuan menyerap kekuatan hidup, prajurit perang pohon iblis menjadi hewan peliharaan jiwa Cumu dengan aura pembunuh yang paling kuat. Tampaknya setiap kali ia mengambil nyawa dan setiap kali ia menghisap lebih banyak darah, darah kuningnya akan semakin jahat. Ia telah mencapai titik di mana ia menyimpang dari jangkauan tipe kayu alami dan telah menjadi hewan peliharaan jiwa tipe kayu yang sangat buas. Tahap tengah fase ke-8, Raja Kelas Rendah. Shen Yichen langsung menyadari kekuatan prajurit pohon iblis milik Cumu dan gelombang kegembiraan dan ejekan muncul dalam dirinya. Shen Yichen dapat merasakan bahwa ingatan jiwa lawannya sangat kuat dan kemungkinan besar telah melampaui wilayahnya sendiri. Namun, kekuatan hewan peliharaan jiwa orang ini tidak sekuat yang dibayangkannya. Jika demikian halnya, Shen Yichen sangat lega. Selama dia dapat menyingkirkan orang di depannya, maka Sang Heng, Zhao Cheng, dan sampah pengingat jiwa lainnya hanya dapat bermimpi untuk menghentikannya. Bang! Dua tanaman merambat Devil Fin yang besar bagaikan dua monster air biru yang mampu menjungkir balikkan lautan. Seluruh jalan menjadi arena bagi mereka untuk berpacu dengan bebas dan rumah-rumah di kedua sisi dihancurkan oleh mereka. Hewan peliharaan jiwa Radiant Guard yang mengikuti Cumu terlempar keluar dari area ini dan mereka tidak dapat mendekati Shen Yichen. Prajurit perang pohon iblis berdiri tepat di depan pohon iblis. Salah satu tanamannya kebetulan berada di depannya juga. Tanaman merambat itu terbang tinggi ke udara dan hendak menghancurkan tanaman merambatnya yang berduri besar dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Menghancurkan prajurit perang pohon iblis menjadi berkeping-keping. Oh, tubuh prajurit perang pohon iblis itu lebih pendek dari 3 meter, dan dari jauh, ia tampak seperti prajurit tinggi dan kekar yang mengenakan baju besi. Di depan tanaman merambat iblis raksasa yang telah berubah menjadi tanaman merambat seperti kapak. Ia mengeluarkan raungan marah dan lengannya yang terbungkus kayu alami berdarah berubah menjadi dahan kayu yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan kedua lengannya menebal dengan cepat. Beng! Cahaya biru menyala dan kekuatan mengerikan dari Devil Fin menciptakan lubang sepanjang 10 meter yang membentang di tanah. Dengan kekuatan sebesar ini,
benda kokoh apapun akan hancur berkeping-keping. Prajurit pohon iblis menerima serangan itu secara langsung. Saat kapak pohon iblis menancap, prajurit haus darah berjenis kayu itu menggunakan kedua lengan dan bahunya untuk menahan serangan itu. Baju besinya yang terbuat dari kayu pohon anggur hancur berkeping-keping dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Serangan pohon iblis itu sangat kejam dan pada serangan pertama, prajurit perang pohon iblis milik Cumu hancur berkeping-keping. Serangan berikutnya menyebabkan kerusakan serius. Sang Heng dan Zhao Cheng menyadari hal ini. Shen Yicheng adalah ahli tingkat 2 dan hanya sedikit orang di tingkat 2 di Istana Jiwa yang dapat menghadapinya secara langsung. Sang Heng dan Zhao Cheng mengagumi strategi dan kehebatan Cumu, tetapi menghadapi Shen Yicheng sendirian terlalu sulit. Kalian, pergi dan bantu pemimpin tim. Zhao Cheng benar-benar dikurung oleh Feng Kung dari Aliansi Jiwa, jadi dia memerintahkan beberapa bawahan elitnya untuk membantu Cumu. Ya, beberapa pengawal istana ini segera meninggalkan pertarungan di sana dan bergegas menuju jalan Cumu dan Shen Yicheng. Ada dua perbedaan yang sangat jelas antara Raja kelas rendah tahap menengah fase ke-8 dan Raja kelas menengah tahap tinggi fase ke-8. Berdasarkan fakta-fakta ini, Shen Yicheng mulai bersukacita dalam hati bahwa kekuatan lawannya lebih rendah daripada Sang Heng dan Feng Kun. Situasi kekalahan mereka dapat dibalik. Buang saja, Shen Yicheng memberi perintah pada Devil Fin miliknya. Tanaman merambat raksasa pohon iblis mulai bergetar dan segera setelah itu, bagaikan ular piton laut raksasa, ia menjulur ke atas untuk mencoba mencabut prajurit perang pohon iblis dari tanah. Begitu hewan peliharaan berjiwa kayu meninggalkan tanah, kekuatannya akan berkurang setengahnya. Devil Fin juga dapat menggunakan keunggulan fisiknya untuk mengalahkan prajurit pertempuran pohon iblis. Tiba-tiba, suara kayu kencang terdengar dari bawah tanah. Tanaman merambat Devil Fin yang sangat besar baru saja terangkat ke atas setinggi 1 atau 2 meter ketika tampaknya mengalami beberapa halangan. Tanpa diduga, ia merasa kesulitan untuk terangkat lebih jauh lagi. Pohon iblis mencoba menggunakan kekuatan yang lebih besar, menyebabkan retakan yang terlihat di tanah. Namun, prajurit pertempuran pohon iblis terkunci dengan kuat di tempatnya. Shen Yicheng mengernyitkan alisnya dan mengamati. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa lengan prajurit pohon iblis entah bagaimana telah melingkari tubuh tanaman merambat yang sangat besar itu. Tubuhnya tertanam kuat di tanah, dan tidak memberi kesempatan bagi tanaman merambat yang sangat besar itu untuk bergerak, sehingga tubuhnya terkunci di tempatnya. Pembunuhan kayu alami. Cumu memberi perintah pada prajurit perang pohon iblis. Oh, kedua mata prajurit pohon iblis tiba-tiba memerah dan duri-duri yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Seperti beberapa tombak kayu alami, mereka berkedip dengan cahaya dingin berdarah dan biru saat mereka menusuk ke arah tanaman merambat yang besar. Selusin paku kayu alami melesat keluar secara bersamaan dan menusuk dua tanaman merambat biru tebal itu dengan kejam. Seketika, darah berwarna hijau mengalir deras dari tanaman merambat besar itu dan sebagian besar darah itu jatuh ke tubuh prajurit perang pohon iblis. Setelah menyaksikan adegan ini di channel novel Donghua, Shen Yicheng tiba-tiba menyeringai. Darah pohon Devil Fin mengandung zat beracun yang sangat kuat. Prajurit pertempuran pohon Devil yang menusuknya dan menyebabkan darah mengalir keluar sama saja dengan menyeka racun yang sangat kuat ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, kulit luar prajurit pertempuran pohon Devil yang seperti kayu akan terkikis seluruhnya. Zizi, seperti yang diduga, saat darah hijau mengalir ke tubuh prajurit perang pohon iblis, tubuhnya mulai berasap hijau dan kulit kayu alaminya yang berwarna darah terus-menerus terkikis. Rata-rata, Shen Yicheng tertawa. Berani menghadapinya dengan kekuatan seperti itu, jika bukan karena banyaknya penjaga istana jiwa di sekitar mereka, Shen Yicheng yakin dia akan mampu membunuh orang yang terlalu percaya diri ini. Cumu berdiri dengan tenang di samping dan auranya masih tetap dingin. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh racun darah pohon iblis, sebaliknya, dia dengan acuh tak acuh memberi perintah kepada prajurit perang pohon iblis, serap kekuatan hidup. Penyerapan tenaga hidup. Belasan paku kayu telah terkorosi, namun kecepatan korosinya tidak mampu mengimbangi kecepatan penyerapan tenaga hidup prajurit perang pohon iblis. Dua cabang akan memungkinkan prajurit pertempuran pohon iblis memulihkan 10% kekuatan hidupnya dalam 1 detik.
Selusin cabang yang diikatkan ke tubuh pohon iblis jauh lebih cepat. Puluhan pembuluh darah hijau mulai bergerak, dan sejumlah besar kekuatan hidup mengalir ke tubuh prajurit pohon iblis. Bahkan kecepatan penyembuhan tubuhnya pun dapat terlihat. Saat kekuatan hidup prajurit perang pohon iblis pulih, dua tanaman merambat tebal itu mulai layu dan bahkan sebelum 2 detik berlalu, ukurannya sudah mengecil satu ukuran cincin. Pada saat ini, Shen Yicheng tercengang. Setelah melihat hewan peliharaan jiwa lawan pulih sementara kekuatan hidup hewan peliharaan jiwanya menurun. Dia akhirnya menyadari bahwa raja kelas rendah lawan menggunakan teknik penghisapan darah yang efektif. Pohon iblis hancur. Geram Shen Yicheng. Kutil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai muncul di pohon besar itu. Kutil itu menyerupai tetesan air hujan yang bergerak di sepanjang pohon besar itu dan dengan cepat berkumpul di area tempat prajurit perang pohon iblis berada. Beng! Pada saat berikutnya, sebuah ledakan terdengar. Semua manik ledakan hijau melepaskan energi hijau penghancur yang kuat, menghancurkan semua pembuluh darah yang digunakan prajurit pohon iblis untuk menyerap kekuatan hidup. Pada saat yang sama, ledakan itu meledak di tubuh prajurit pohon iblis. Prajurit pohon iblis tetap berdiri kaku di tempatnya. Baju zirah yang telah disembuhkan sampai batas tertentu oleh kekuatan hidup kini hancur total oleh ledakan dan darah segar menetes kemana-mana. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan pohon iblis itu, prajurit perang pohon iblis akan tetap berdiri di sana. Mata merahnya yang berdarah menatap tubuh pohon iblis dan terbakar dengan haus darah yang tak tertahankan seolah-olah sedang menghadapi bilah lawan yang kuat. Setelah pohon iblis terlepas dari pembuluh darah prajurit perang pohon iblis, untuk beberapa saat, ia tidak berani menyerang prajurit perang pohon iblis. Melihat pemandangan ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Raja kelas menengah tahap ke-8 ini sama kuatnya dengan pemiliknya. Meskipun berada di level yang lebih rendah dalam dua aspek, ia mampu memaksa lawannya untuk menyerah. Serang hewan peliharaan jiwa unsur itu. Tiba-tiba, Cumu mengubah targetnya. Oh, semangat juang prajurit pohon iblis yang terluka dan babak belur tidak terpengaruh. Akar yang telah dikuburnya di tanah muncul secara aneh di depan bawahan di depan Shen Yicheng. Akar kayu alami, tanpa peringatan, melesat keluar dan dengan ganas menembus tubuh 3 peri unsur. Penyerapan tenaga hidup. Prajurit pohon iblis mengeluarkan raungan marah lagi dan dengan paksa mengunci 3 peri elemen. Ia dengan cepat mencuri kekuatan hidup ketiga peri ke dalam tubuhnya sendiri, dengan cepat memulihkan kekuatan hidupnya. Shen Yicheng awalnya ingin agar pohon iblis itu melancarkan serangan terhadap prajurit perang pohon iblis. Tetapi karena para pengawal istana memerintahkan badak cahaya mereka untuk menyerang pohon iblisnya. Dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan pohon iblisnya menggunakan pohon besarnya yang tidak terluka untuk memaksa mereka mundur. Penundaan seperti itu membuatnya tidak dapat menyelamatkan hewan peliharaan jiwa bawahannya. Kematian 3 peri unsur karena kekuatan hidup mereka dihisap kering oleh prajurit perang pohon iblis tidak berarti apa-apa. Yang membuat Shen Yicheng marah adalah bahwa kekuatan hidup prajurit perang pohon iblis yang ulet itu sekali lagi telah kembali penuh. Jika aku tidak terus-menerus menyerang, tidak mungkin aku bisa membunuh prajurit pohon iblis ini. Shen Yicheng diam-diam menggertakkan giginya. Dia jelas meremehkan hewan peliharaan berjiwa kayu milik lawannya. Shen Yicheng yakin pohon iblisnya dapat dengan mudah mengalahkan prajurit perang pohon iblis lawan, namun, situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Semakin lama lawan menunda, semakin tidak menguntungkan. Ini karena begitu bawahannya benar-benar dimusnahkan dan pertahanan mereka benar-benar runtuh, bahkan jika mereka bertiga lebih kuat, mereka tidak akan mampu melawan begitu banyak ahli istana jiwa. Biasanya, Shen Yicheng tidak akan khawatir karena dengan identitasnya yang terungkap seperti itu, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, hari ini, dia tidak tahu dari mana orang gila haus darah ini berasal di istana jiwa dan dapat yakin bahwa jika dia jatuh ke tangan orang ini, dia hampir mati. Bab 398, Zhan Ye yang abadi vs Raja fase ke-9 bagian 1. Shen Yicheng tahu dia tidak dapat menyimpan kekuatannya lagi dan segera memanggil mantra, memanggil hewan peliharaan jiwanya dengan kekuatan bertarung terkuat. Shen Yicheng adalah ahli puncak tingkat 2,
yang berarti dia memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat Raja fase ke-9. Bagian terpenting dalam pertarungan ini justru adalah Raja fase ke-9 ini. Xiao Zuo memiliki satu dan Feng Kun juga memiliki satu. Jika bukan karena keberadaan Raja fase ke-9 ini, pertahanan kuat kelompok Shen Yicheng pasti sudah hancur. Saat ini, Shen Yicheng hendak memanggil hewan peliharaan utamanya yang sebenarnya untuk bertarung. Dari aura perjanjian jiwa, dapat dirasakan bahwa ini adalah Raja tahap ke-9 yang melampaui kekuatan setiap hewan peliharaan jiwa di medan perang saat ini. Aura penindasan yang kuat terpancar dari tubuh Shen Yicheng dan seketika, aura yang bahkan lebih haus darah daripada milik prajurit pohon iblis menyapu seluruh jalan. Aura ini menghantam semua puing di tanah dan memaksa hewan peliharaan jiwa para penjaga istana untuk mundur beberapa langkah. Aura berdarah memenuhi area itu dan energi kejam itu tak terkendali. Meskipun hewan peliharaan jiwa Shen Yicheng belum muncul dari pola berwarna darah, semua orang sudah tahu apa yang telah dia panggil. Monster kolam darah ganas fase ke-9. Dagingnya tampak terbuat dari batu yang kuat dan tubuhnya seperti tubuh kera raksasa kuat. Ia memiliki 4 anggota tubuh yang kuat dan penuh kekuatan dan taringnya melindungi kepalanya yang jahat. Tulang belakang yang menonjol dari punggungnya ditampilkan dengan mencolok seperti baju besi perak berpaku. Tahap ke-9 tahap pertama Raja kelas menengah. Seorang Raja tingkat rendah tahap ke-9 sudah sangat sulit dihadapi Cumu. Seorang Raja kelas menengah memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada kelas rendah. Jika ada sedikit saja kecerobohan, sangat mungkin hewan peliharaan jiwa Cumu akan langsung terbunuh. Sifat liar Raja kelas menengah tahap ke-9 langsung mengejutkan semua orang di medan perang. Binatang buas kolam darah yang kejam melambaikan tangannya yang berbau darah. Ia membanting mereka ke tanah dengan keras dan tiba-tiba, hewan peliharaan jiwa keempat penjaga istana langsung terbanting ke tanah. Daging mereka beterbangan kemana-mana dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Serangan biasa berhasil membunuh 4 komandan fase ke-8 secara instan. Sungguh kemampuan destruktif yang mengerikan. Untuk sesaat, Raja kelas menengah fase ke-9 telah menjadi makhluk paling menakutkan di medan perang. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menghentikanku. Shen Yicheng tertawa gila seperti binatang kolam darah yang kejam. Ho ho, binatang buas kolam darah kejam itu melompat tinggi di udara. Anggota tubuhnya yang penuh kekuatan menghentak dengan ganas ke bawah dan tiba-tiba, energi binatang buas berwarna darah meledak dengan menakutkan. Ia menghantam para penjaga istana yang hendak menerobos pertahanan benteng hewan peliharaan jiwa Shen Yicheng, menjatuhkan mereka semua ke dalam toko. Sang Heng dan Zhao Cheng melihat hewan peliharaan jiwa para pengawal istana terbunuh seperti rumput liar dan ekspresi mereka berubah serius. Saat ini mereka hanya mampu mengelola lawan mereka masing-masing. Oleh karena itu, jika tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Shen Yicheng, korban dari hewan peliharaan jiwa pengawal istana pastilah sangat serius. Chu Chen, selamatkan orang itu dan biarkan mereka melarikan diri, kalau tidak, keuntungan kita tidak akan menutupi kerugian. Hewan peliharaan jiwa bawahan ini juga dibesarkan dengan susah payah oleh mereka. Sang Heng berkata kepada Cumu dengan mengingat jiwanya. Aku akan menahan binatang buas kolam darah yang kejam. Suruh bawahan yang baru saja bersembunyi menyelamatkan orang-orang, kata Cumu dengan suara mantap. Tetapi itu adalah Raja kelas menengah fase ke-9. Tegas Sang Heng. Sang Heng bahkan bukan lawan bagi Raja kelas menengah tahap ke-9. Bahkan jika dia lebih percaya pada Cumu, dia tetap tidak akan percaya bahwa Cumu akan mampu melawan hewan peliharaan jiwa ini. Fokuskan perhatianmu untuk menyelamatkan orang, Cumu menekankan. Setelah berbicara, dia melafalkan mantra. Sang Heng dan Zhao Cheng langsung terdiam. Mereka sama sekali tidak tahu hewan peliharaan jiwa apa yang akan digunakan Cumu untuk menahan hewan peliharaan jiwa Shen Yicheng yang kuat ini yang mampu menimbulkan rasa takut pada orang-orang. Orang harus tahu bahwa hewan peliharaan jiwa ini lebih tinggi 3 tingkat daripada prajurit perang pohon iblis milik Cumu. Di hadapan hewan peliharaan jiwa seperti ini, prajurit perang pohon iblis mungkin akan terbunuh dalam 2 teknik. Bahkan dengan penyerapan kekuatan hidup, itu tidak berguna. Energi hitam berputar di sekitar tubuh Cumu. Api gelap yang melambangkan kemenangan penuh mulai membakar perjanjian jiwa.
Sepasang mata berwarna tinta secara bertahap bersinar dengan kilau dingin. Di dalam fakta jiwa, Zhan Ye tahap kedua dari fase ke-8 perlahan muncul. Aura raja kelas rendah berubah menjadi energi gelap sedingin es yang samar-samar terpancar di sekitar tubuh Zhan Ye. Dibandingkan dengan aura darah mencolok dari Violent Blood Pool Beast, aura itu jelas jauh lebih lemah. Raja kelas rendah tahap ke-8, binatang perang Moye. Perbedaan kekuatannya 4 tingkat lebih rendah. Zhao Cheng langsung tercengang. Chu Chen, kamu tidak salah memanggil, kan? Hewan peliharaan jiwamu ini akan langsung terbunuh. Teriak Sang Heng ketakutan. Sang Heng awalnya percaya bahwa Cumu memiliki semacam kartu truf pengendali untuk hewan peliharaan jiwa. Dia tidak pernah percaya bahwa itu akan menjadi binatang perang tahap kedua Moye dari fase ke-8. Bahkan mengabaikan perbedaan tingkat pertempuran, hanya dari fase dan tahapannya, binatang kolam darah ganas hampir satu fase lebih tinggi daripada binatang perang Moye. Bagaimana mungkin hewan peliharaan jiwa seperti itu dapat menahan pembantaian binatang kolam darah ganas? Pertarungan telah mencapai tahap yang berdarah dan krusial. Munculnya Violent Blood Pool Beast semakin menyebabkan perubahan di medan perang. Semua orang telah memperhitungkan bahwa pemimpin Soul Palace mungkin akan memanggil Soul Pet dengan kekuatan yang sebanding. Bahkan jika kekuatannya tidak sebanding, setidaknya itu dapat menahan Violent Blood Pool Beast dan menghalangi serangan mematikan Soul Pet yang kuat ini. Namun, pemimpin yang dingin dan tak berperasaan ini telah secara menggelikan memanggil hewan peliharaan jiwa dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Raja tahap ke-8, tingkat rendah, kelas rendah, bukankah ini sama saja dengan membiarkan binatang kolam darah kekerasan menyerang dengan gegabah? Sudut bibir Shen Yicheng sedikit tertarik ke belakang dan ekspresi di wajahnya sangat aneh. Ini bukan karena dia takut pada hewan peliharaan jiwa Cumu, sebaliknya, dia pikir dia benar-benar sedang dipermainkan. Orang di depannya ini jelas merupakan ahli tingkat 2 biasa dan sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan ahli tingkat 2 puncak seperti dirinya. Ini sepenuhnya terbukti dari 2 hewan peliharaan jiwa yang telah dia panggil. Shen Yichen sebelumnya berkeringat dingin karena intimidasi dari pria yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat di depannya. Namun, siapa yang mengira bahwa orang ini hanyalah macan kertas? Kamu. Tiba-tiba, saat semua orang menyimak channel novel Donghua dan terkejut tak bisa berkata apa-apa oleh lelucon Cumu, cahaya bunga biru lembut perlahan turun dari langit dan membasahi tubuh Zhan Ye. Cahaya bunga itu menyilaukan dan berubah menjadi cairan kekuatan kehidupan yang kuat yang menyatu ke dalam tubuh Zhan Ye, meningkatkan aura kekuatan kehidupannya. Setelah melihat cahaya bunga biru, Cumu segera berbalik dan melihat Ye Qingzi berdiri dengan anggun di samping jalan yang remang-remang. Di sebelahnya adalah roh kayu sarang yang menggunakan embun roh kayu pada Zhan Ye. Wood Spirit Dew merupakan teknik pendukung dari Nest Wood Spirit yang dapat langsung meningkatkan kekuatan hidup Soul Pet. Zhan Ye kebetulan adalah Soul Pet yang membutuhkan tambahan teknik pendukung seperti itu. Kekuatan hidup Zhan Ye sudah 6 kali lipat dari kekuatan jiwa hewan peliharaan biasa. Setelah penambahan Wood Spirit Dew, kekuatan hidup ini meningkat menjadi 7 kali lipat. Dengan penambahan pemulihan kekuatan hidup 7 kali lipat, itu berarti Zhan Ye bisa memiliki 7 kelahiran kembali. Cahaya bunga biru belum menghilang. Cahaya bulan berair yang indah dan beraneka bentuk perlahan-lahan turun. Cahaya itu dengan cepat berubah menjadi pelindung air lembut yang membungkus tubuh Zhan Ye, meningkatkan pertahanannya ke tahap ke-8. Menggelikan, apa gunanya ini? Bahkan dengan lebih banyak teknik, pada akhirnya ia tidak akan bisa lepas dari takdirnya untuk langsung terbunuh. Ejek Shen Yicheng. Teknik pendukung Ye Qingzi paling banter dapat meningkatkan kekuatan bertarung Zhan Ye ke level raja kelas menengah dan dapat dianggap setingkat dengan binatang kolam darah kekerasan. Namun, perbedaan tahap pertama fase ke-9 dan tahap kedua fase ke-8 setara dengan perbedaan 3 tingkat. Sedikit saja kurang perhatian, binatang kolam darah yang kejam akan menghancurkan binatang perang Moye menjadi daging cincang. Bunuh dia. Shen Yicheng memberi aura pada binatang kolam darah ganasnya. Binatang buas berdarah itu mengeluarkan raungan berdarah. Tubuhnya yang penuh dengan kekuatan penghancur berjongkok dan melompat langsung ke dalam pertarungan antara para penjaga istana dan para bawahannya. Ia mendarat dengan kekuatan yang sangat besar di depan Zhan Ye.
Energi jenis binatang berwarna darah melingkari tubuh binatang buas kolam darah kejam seperti ular. Ia dengan cepat membuka mulutnya yang besar dan memperlihatkan penampilan yang buas. Tinjunya yang penuh kekuatan menghantam Zhan Ye dengan keras. Kemampuan menghindar Zhan Ye tidak terlalu tinggi. Bahkan jika ia berhasil menghindari serangan ini, ia akan tetap terkena energi area efek dari ledakan tanah. Beng! Seluruh jalan mulai berguncang hebat. Di tengah jalan, ada lubang besar yang muncul secara mengejutkan. Energi penghancur yang kuat menghantam tubuh Zhan Ye, menyebabkan beberapa retakan muncul di baju besi tintanya. Perbedaan seluruh fase terwujud pada serangan pertama. Serangan penuh kekuatan dari Violent Blood Pool Beast tahap pertama fase ke-9 mampu merobohkan Soul Pet tahap ke-8 dan di bawahnya sehingga tidak dapat berdiri lagi. Sedangkan untuk Soul Pet tahap rendah fase ke-8, ada kemungkinan besar ia akan menemui akhir yang tragis dengan langsung terbunuh. Energi berwarna darah yang sangat besar menghantam Zhan Ye hingga terpental. Baju zirahnya hancur dan darah segar merembes keluar dari tubuhnya. Melihat Zhan Ye milik Chu Mu dipukuli hingga babak belur pada serangan pertama, secercah harapan yang dimiliki Sang Heng dan Zhao Cheng serta seluruh anggota Istana Jiwa pun sirna. Tampaknya Mo Ye, pemimpin mereka, benar-benar tidak menyembunyikan kekuatannya. Perbedaan kekuatan antara hewan peliharaan jiwa yang hampir satu tingkat lebih rendah dari binatang kolam darah kejam tidak pernah lebih jelas. Kali ini dia pasti akan mati. Mata Shen Yicheng menampakkan niat membunuh dan dia dengan dingin memberi perintah pada hewan peliharaan jiwanya. Mata merah binatang kolam darah kejam itu sepenuhnya tertuju pada Zhan Ye. Mulutnya yang besar dan penuh taring terbuka dan tiba-tiba, cahaya berdarah yang mencolok muncul di tenggorokannya. Ho, binatang kolam darah ganas tiba-tiba menyemburkan energi cahaya berwarna darah ke arah Zhan Ye di sudut jalan. Zhan Ye berusaha menghindar, tetapi cahaya darah itu tetap mengenai tubuhnya. Cahaya itu hampir menghancurkan bahu kirinya yang menyebabkan darah langsung mengalir. Semua orang yang melihat ini merasakan gelombang ketakutan. Kali ini pasti akan mati. Kekuatan Violent Blood Pool Beast terlalu tirani. Soul Pet yang belum mencapai level Monarch tahap ke-9 tidak akan mampu menahannya. Gelombang tangisan kesedihan melanda semua orang karena mereka semua merasa Zhan Ye milik Chu Mu tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Chu Mu, yang berdiri diam di sisi medan perang, tidak terpengaruh oleh kata-kata siapapun. Kedua matanya tetap dingin dan membawa niat membunuh. Lebih jauh, apa yang dia ungkapkan dari matanya benar-benar identik dengan tekad yang terpancar dari mata Zhan Ye. Raja kelas menengah tahap rendah fase ke-8 yang normal akan langsung terbunuh oleh salah satu serangan binatang buas kolam darah yang kejam. Jadi, Zhan Ye dengan 7 kali kekuatan hidup harus menahan setidaknya 7 serangan binatang buas kolam darah yang kejam sebelum mati. Selain itu, Zhan Ye juga memiliki teknik yang dapat membuat binatang buas kolam darah yang kejam menjadi gila. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Bab 399, Zhan Ye yang tak mati vs Raja fase ke-9 bagian 2. Setelah tulang bahunya tertusuk, Zhan Ye melompat kembali ke udara dan melompat dari pilar yang patah untuk melompat kembali ke tengah jalan. Aura gelap masih menyelimuti sekeliling Zhan Ye. Mata Zhan Ye dengan sangat tenang mengamati binatang kolam darah yang kejam. Pelindung bahunya menyemburkan darah dengan ganas. Namun, luka yang sering mematikan pada hewan peliharaan jiwa lainnya ini tampaknya seperti tusukan jarum yang tidak berbahaya di tubuh Zhan Ye. Bahkan dengan tulangnya yang tertusuk, Zhan Ye tidak menunjukkan rasa sakit atau takut. Bahkan dengan tulangnya yang tertusuk, Zhan Ye tidak menunjukkan rasa sakit atau takut. Tidak mati, Shen Yichen mendengus dingin. Bahkan jika dia tidak mati, itu hanya berarti kekuatan hidup Mo Ye ini sedikit di atas rata-rata. Dia hanya perlu membuang sedikit waktu lagi. Hau-hau. Lengan binatang buas kolam darah yang kejam tiba-tiba terbuka dan segera, gumpalan besar aura darah berubah menjadi kepala binatang buas kolam darah yang kejam. Saat darah berhembus dan menyelimuti Zhan Ye, kepala berwarna darah yang mengerikan itu juga tampaknya mengancam untuk melahap Zhan Ye. Teknik tingkat 8. Setelah binatang kolam darah kejam mengeluarkan jurus tingkat 8, ia dapat menciptakan efek tingkat 9.
Ini adalah serangan yang dapat menghancurkan hampir semua hewan peliharaan jiwa di bawah Raja kelas rendah fase ke-9. Merasakan kekuatan aura darah, napas semua orang menjadi sesak. Ketika mereka mengangkat mata, mereka semua terkejut melihat kepala yang terbuat dari darah itu sudah selebar 20 meter. Hau 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 hau. Melihat ke bawah dari atas, tengkorak awan darah binatang kolam darah ganas membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan badai darah yang dahsyat. Napas ini serupa dengan angin kencang, tetapi sesungguhnya merupakan serbuan energi tipe binatang. Saat nafas itu jatuh, semua bangunan di sepanjang jalan runtuh dengan ledakan besar. Napas tipe binatang itu menghancurkan seluruh wilayah tempat Zhang Ye berada, beserta radius 50 meter di dekatnya. Sepasang Arden Hawk Guard yang sedang mengawasi sangat terkejut setelah energi itu menghantam, sebab dari ketinggian mereka dapat melihat bahwa di tengah jalan, badai sejenis binatang berdarah itu meninggalkan sebuah lubang besar, yang tampak seperti jurang tak berdasar yang berada di tengah area jalan tersebut. Aura darah yang pekat menyebar ke seluruh jalan. Cahaya bulan yang dingin menerangi jalan-jalan yang berserakan, membuatnya tampak seperti bencana alam yang baru saja melanda. Karena energi yang sangat besar ini, seluruh medan perang menjadi sunyi saat semua orang menyaksikan kehancuran mengerikan yang baru saja terjadi. Aura menakutkan jatuh pada semua orang, menyebabkan hati mereka bergetar. Jika serangan semacam itu menimpa mereka, berapa banyak hewan peliharaan jiwa mereka yang akan langsung terbunuh? Bagaimana mereka bisa menghentikan musuh seperti itu? Chu Chen, wajah Sang Heng tampak lesu. Ahli tingkat 2 seperti Shen Yichen harus diserahkan kepadanya untuk dihadapi. Chu Chen mungkin punya caranya sendiri, tetapi kekuatannya pada akhirnya sedikit kurang. Melihat bahwa hewan peliharaan jiwa Cumu telah menghilang, dia merasa sedikit tidak berdaya dan kasihan padanya. Zhao Cheng tidak berbicara lagi. Ketika binatang kolam darah ganas Shen Yichen mulai menyalurkan teknik tingkat 8-nya, Zhao Cheng sudah bisa menebak akhirnya. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapi Dewa Angin Aliansi Jiwa dengan tenang dan menyingkirkannya secepat mungkin sehingga dia bisa pergi membantu pemimpin. Shen Yichen, sepertinya Istana Jiwa tidak memiliki siapapun untuk menghentikanmu lagi. Bunuh semua orang. Feng Kun dari Aliansi Jiwa, yang berada dalam posisi sulit melawan Zhao Cheng, berteriak. Sekarang setelah Shen Yichen menunjukkan kekuatan penuhnya, dia merasakan tekanan padanya berkurang. Mata Shen Yichen menunjukkan sedikit amarah dingin. Orang pertama yang ingin dia bunuh tentu saja Cumu, pemimpin Istana Jiwa. Jika bukan karena dia, saudara laki-laki dan perempuan keluarga Ye sudah menjadi miliknya, dan dia tidak akan kehilangan banyak bawahan. Hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Shen Yichen menunjuk Cumu dan memberi perintah membunuh pada Violent Bloodpool Beast. Binatang buas kolam darah yang kejam berdiri di tempat dan beristirahat sebentar sebelum menatap tajam ke arah Cumu. Melangkah maju dengan berat, ia berlari kencang ke arah Cumu. Kecepatan lari Violent Bloodpool Beast sangat cepat. 100 meter ditutup dengan beberapa langkah besar. Muncul di depan Cumu, tinjunya yang besar mengumpulkan kekuatan penghancur tipe binatang dan menghantam ke arah Cumu. Night Thunder Dream Beast tidak berada di dekat Cumu. Namun, menghadapi serangan Violent Bloodpool Beast, Cumu hanya berdiri di sana, matanya menatap binatang buas yang besar dan ganas ini, menatapnya tanpa emosi. Hau! Tepat saat serangan Violent Bloodpool Beast hendak jatuh, terdengar raungan harimau yang marah. Tak lama kemudian, Mo Ye yang diselimuti baju besi tinta dari ujung kepala sampai ujung kaki, melompat dan tiba-tiba muncul di samping tengkorak binatang kolam darah ganas. Di bawah sinar bulan, jejak rune pada baju zirah tintanya tampak bersinar dengan warna yang berbeda, seolah-olah kekuatan kuno telah bangkit. Semua energi berkumpul menuju paku-paku tintanya, menyebabkannya bersinar seterang bintang dan bulan. Paku pelindung tinta. Serangan Zhang Ye muncul tepat pada waktunya, dan paku armor tinta menusuk dalam ke leher binatang kolam darah ganas, merobek banyak arteri utama. Kamu! Serangan binatang pengumpul darah ganas itu tiba-tiba terhenti, ia melengkung ke belakang dan mengeluarkan lolongan menyakitkan. Serangan dengan tipe gelap selalu yang paling menyakitkan. Setelah terkena serangan, Violent Bloodpool Beast mengejang dan, seolah-olah kehilangan logika sama sekali,
ia berbalik dan mengayunkan lengannya dengan kuat ke arah organisme yang menyerangnya. Mendengar teriakan menyakitkan dari Violent Blood Pool Beast, Shen Yichen tercengang. Tidak ada makhluk apapun di area itu sebelumnya, dan dia juga tidak melihat Cumu memanggil hewan peliharaan jiwa. Jadi apa yang baru saja melompat keluar untuk menyerang Violent Blood Pool Beast miliknya? Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, mata Shen Yichen terbuka lebar. Ketika Shen Yichen meliriknya, dia tiba-tiba menemukan bahwa organisme itu adalah Mo Ye yang seharusnya sudah menjadi daging mati berkat tekniknya. Dia tidak mati, Mo Ye tidak mati. Menderita serangan tingkat ke-9, Zhan Ye tidak hanya bertahan hidup, Shen Yichen bahkan tidak dapat menemukan luka padanya. Zhan Ye hidup kembali. Kekuatan tempur penuh, tanpa luka. Aku baru saja melihat baju besinya terbelah, bahunya tertusuk, dan menderita serangan tingkat 9. Namun bagaimana ia bisa kembali ke kondisi penuhnya? Apa yang terjadi? Pertarungan Cumu dan Shen Yichen adalah kunci dari medan pertempuran ini. Semua orang harus terus-menerus menyaksikan pertarungan saat mereka bertarung. Baru saja, bawahan Shen Yichen semuanya bersemangat karena kekuatan pemimpin mereka, sementara anggota Istana Jiwa semuanya diselimuti oleh kengerian binatang kolam darah yang kejam. Sekarang, baik bawahan Shen Yichen maupun anggota Istana Jiwa menatap dengan mata terbelalak ke arah Mo Ye yang tidak terluka, karena keterkejutan mereka tak tertandingi. Fase ke-8 tahap ketiga, kekuatan Mo Ye bahkan meningkat satu tahap. Mulut Zuo Xiao berkedut. Bahkan dia, yang selalu acuh tak acuh, tampaknya akhirnya tercengang. Wajah Shen Yichen tampak dingin. Serangan Violent Blood Pool Beast sebelumnya, bahkan tanpa mengenai sasaran langsung, dapat membunuh Mo Ye berkali-kali. Bahkan jika kekuatan jiwa hewan peliharaan lawan sangat besar, binatang kolam darah kejam pasti dapat menyebabkannya terluka parah dan tidak dapat berdiri. Tidak ada alasan baginya untuk dapat berdiri secepat ini dan bahkan menaikkan level. Fase ke-8 tahap ketiga. Di bawah pengaruh Brave Stinging Heart, kekuatan Zhan Ye naik ke tahap lain setelah Broken Limb Rebirth, mencapai tahap ketiga fase ke-8. Namun, teknik peningkatan kekuatan Zhan Ye tidak terbatas pada Brave Stinging Heart. Hau! Zhan Ye meraung marah pada Violent Blood Pool Beast. Bau darah kental di dekatnya tiba-tiba mengalir berlawanan dan perlahan terbang menuju Zhan Ye untuk diserap ke dalam tubuhnya. Transformasi mengamuk haus darah. Mata Zhan Ye memerah karena darah itu membangkitkan potensi bertarung Zhan Ye. Tubuhnya mengubah darah ini menjadi energinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Tahap ke-8 tahap ke-5. Kekuatan Zhan Ye meningkat sekali lagi. Telah mencapai fase ke-8 tahap ke-5. Melihat pemandangan ini di channel novel Donghua, Sang Heng terkejut. Diam-diam dia ternganga saat menyadari bahwa semua hewan peliharaan jiwa Chu Chen sangat kuat. Zhao Chen telah menjepit Feng Shen di sudut, dan hanya butuh sedikit lagi untuk mengalahkannya. Namun, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat hewan peliharaan jiwa yang seharusnya sudah mati tetapi masih hidup dan lebih kuat dari sebelumnya. Wajahnya diwarnai dengan emosi. Rahang Ye Wansheng yang terluka parah hampir jatuh lebih jauh. Dia tahu Zhan Ye milik Cumu sangat kuat dalam tipe serangga, tetapi dia tidak pernah menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Sebaliknya, wajah Shen Yichen semakin gelap. Seharusnya itu adalah hewan peliharaan jiwa yang bisa langsung dibunuh, tetapi sekarang sudah berada di tahap ke-5 fase ke-8, dan jelas memiliki kekuatan hidup yang gila. Bahkan sebelumnya, binatang kolam darah yang kejam membutuhkan beberapa teknik untuk melukainya dengan parah. Sekarang sudah berada di tahap ke-5 fase ke-8, dia mungkin membutuhkan teknik tingkat ke-9 lainnya untuk membunuhnya. Kita hanya punya 7 bawahan. Shen Yichen, cepat selesaikan masalah ini. Zuo Xiao berkata kepada Shen Yichen dengan serius. Dua hewan peliharaan jiwa Shen Yichen lainnya disibukkan dengan anggota Istana Jiwa. Dia hanya bisa mengandalkan Devil Fin dan Violent Blood Pool Beast. Devil Fin bertarung dengan Night Thunder Dream Beast dan Devil Tree Battle Soldier yang menyebalkan, jadi Violent Blood Pool Beast yang paling kuat harus segera menyelesaikan pertarungannya. Tidak perlu kau ingatkan aku. Shen Yichen sudah sangat kesal. Matanya menatap tajam ke arah Cumu sambil diam-diam bersumpah bahwa, begitu dia lolos kali ini, dia pasti akan mencabik-cabik orang ini.
Sambil melantunkan mantra, Shen Yichen akhirnya cukup tidak sabar untuk mengeluarkan teknik jiwa. Cumu masih berdiri di tempat dengan tenang. Dia tidak menghentikan teknik jiwa Shen Yichen, dan tidak membalas dengan teknik jiwanya sendiri. Namun, di belakang Cumu, Ye Qingzi bereaksi dan juga mulai melantunkan mantra. Bab 400, jauh ke dalam wilayah musuh, selamatkan Ye Wansheng. Violent Blood Pool Beast merupakan bagian dari spesies monster kolam. Meskipun penuh dengan aura darah, ia tidak memiliki transformasi berserk haus darah. Melihat hewan peliharaan jiwa lawan mengeluarkan transformasi mengamuk haus darah untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat segera menyelesaikan pertempuran. Shen Yichen juga harus meningkatkan kekuatan binatang kolam darah ganas, sebaiknya sampai ke titik di mana ia dapat membunuh Mo Ye yang tangguh dengan sekali pukul. Cahaya berdarah tebal menutupi mata Shen Yichen. Mata binatang buas kolam darah kejam itu sudah merah. Ketika pupil mata Shen Yichen berubah menjadi merah darah, mata binatang buas kolam darah kejam itu perlahan melotot ke depan dan otot-ototnya mengembang lebih dari yang diperkirakan. Transformasi mengamuk haus darah. Keduanya menggunakan transformasi mengamuk haus darah, tetapi efek Shen Yichen jelas lebih kuat daripada teknik Zhan Ye sendiri. Menyebabkan kekuatan binatang kolam darah ganas meningkat lebih jauh lagi. Binatang buas kolam darah ganas sudah berada di tahap pertama fase ke-9. Teknik Shen Yichen secara paksa menaikkan tahap binatang buas kolam darah ganas sebanyak 3 kali, mencapai tahap keempat fase ke-9. Tahap ke-9 tahap tengah, Raja kelas menengah. Kekuatan binatang kolam darah kejam meningkat lagi, menyebabkan aura binatang buasnya menyebar ke seluruh medan perang, liar dan tak terhentikan. Cumu, aku akan menghadapi tekniknya. Kamu harus menyelamatkan saudaraku, kata Ye Qingzi yang berdiri di belakang Cumu. Cumu mengangguk, dan memberitahu Zhan Ye untuk mengawasi binatang kolam darah ganas itu dengan ketat. Dia sendiri memanggil malam ke sisinya, melompat ke atasnya, dan melilitnya. Mantra yang jelas itu perlahan selesai. Ye Qingzi berdiri dengan anggun di bawah sinar bulan. Lingkaran cahaya muncul di tangannya seperti mahkota cahaya bulan dan beriak ke arah binatang kolam darah kejam yang penuh darah. Mahkota cahaya bulan sangat lembut, namun proses ekspansi tidak dapat dihindari. Violent Blood Pool Beast dengan cepat diselimuti cahaya lembut ini. Teknik Ye Qingzi sama sekali tidak agresif, dan bahkan bisa menjadi teknik yang mendukung, karena kelembutan teknik ini dapat menenangkan kemarahan dan kekerasan hewan peliharaan jiwa. Namun, pada Violent Blood Pool Beast, yang menggunakan amarahnya untuk meningkatkan kekuatannya, teknik ini menjadi efek negatif yang menarik karena setelah Soul Pet ini tenang, efek dari Bloodthirsty Berserk Transformation akan menghilang. Binatang buas kolam darah yang ganas mencapai tahap keempat fase ke-9 melalui transformasi mengamuk haus darah, tetapi sebelum mengeluarkan satu teknik pun. Ye Qingzi hanya menggunakan teknik jiwa mental untuk mengirimnya kembali ke tahap pertama fase ke-9. Melihat ini, wajah Shen Yichen menjadi semakin hitam. Transformasi berserk haus darah menggunakan cukup banyak kekuatan jiwanya, namun itu dibatalkan oleh Ye Qingzi dengan mudah. Kemarahan muncul di dadanya dan dia berkata dengan penuh kebencian kepada Ye Qingzi, karena kamu tidak ingin mengikutiku. Maka ucapkan selamat tinggal kepada saudaramu yang tidak berguna itu. Shen Yichen kembali memulai mantra, kecuali kali ini targetnya adalah Ye Wansheng. Ye Wansheng sekarang tidak memiliki perlindungan. Teknik tingkat 8 apapun yang ditujukan pada titik lemahnya pasti akan membunuhnya. Serang, mengendarai Night Thunder Dream Beast, Cumu melambaikan perintahnya ke arah beberapa elit istana jiwa tersembunyi. Di samping reruntuhan, 4 penjaga istana hewan peliharaan roh iblis gelap telah lama bersembunyi. Melihat pemimpin mereka mengirim perintah, mereka segera mengaktifkan teknik iblis mereka untuk menyerang dunia mental Shen Yichen. Shen Yichen tidak mendeteksi keempat anggota istana jiwa ini dan segera menghentikan mantranya untuk melindungi jiwanya. Teruslah menyerang, Cumu kembali memberi perintah. Keempat pengawal istana semuanya menyimak channel novel Donghua dan relatif kuat. Serangan hewan peliharaan jiwa mereka semua merupakan ancaman bagi Shen Yichen. Menyebabkan Shen Yichen dan bawahannya menjadi semakin panik saat mereka berusaha mati-matian untuk menjaga pertahanan terakhir mereka agar tidak gagal. Hui!
Dengan penundaan dari 4 pengawal istana, Chumu sudah menunggangi Night Thunder Dream Beast-nya hingga jarak 50 meter dengan prajurit pertempuran pohon iblis yang bertindak sebagai pelindung. Night Thunder Dream Beast milik Chumu dengan mudah melewati wilayah pohon iblis. Mengelola malam, Chumu mengirim perintah ke Night Thunder Dream Beast. Pupil mimpi Night Thunder Dream Beast berubah dengan cepat. Saat pupilnya semakin gelap dan dalam, cahaya bulan pucat di wilayah ini tampaknya telah dilahap habis dan seluruh wilayah jatuh ke wilayah Managing Night, tidak meninggalkan cahaya sedikit pun. Dalam Managing Night, Night Thunder Dream Beast tahap ke-8 bahkan menaikkan level. Jika Shen Yichen tidak memiliki Raja tahap ke-9, mereka tidak mungkin mendeteksi Night Thunder Dream Beast. Zuo Xiao, hentikan dia. Shen Yichen sudah tidak bisa melihat, dan ingatannya juga tidak bisa menemukan Chumu. Namun, dia menyadari bahwa Chumu pasti sudah dekat, jadi dia berteriak dengan panik. Di bawah kendali Night, Chumu dapat melihat melalui pupil mimpi Night Thunder Dream Beast. Dengan Night Dance yang diaktifkan, Night Thunder Dream Beast dengan mudah melewati pertahanan hewan peliharaan jiwa Shen Yichen dan muncul di samping Shen Yichen. Pada jarak seperti itu, reaksi Shen Yichen terhadap keberadaan Chumu sangat cepat. Tepat saat Night Thunder Dream Beast hendak melancarkan serangan mental, tanaman merambat iblisnya dengan cepat melilitnya dan menggesernya beberapa meter ke samping. Menghindari serangan Night Thunder Dream Beast. Chumu baru saja akan mengejarnya, ketika bayangan gelap berdiri di depannya. Dalam kegelapan, dia bisa melihat sepasang mata yang dingin namun tidak biasa. Masuk jauh ke wilayah musuh, kau punya nyali. Zuo Xiao dari istana bawah tanah tertawa. Peri iblis di bawahnya menggeliat dengan niat membunuh, siap memberikan pukulan mematikan ke arah Chumu dan Night Thunder Dream Beast kapan saja. Malam, kau urus mereka. Chumu marah dan meninggalkan Night Thunder Dream Beast dengan sekelompok hantu iblis. Tubuh Chumu berubah menjadi beberapa bayangan seperti hantu. Kakinya bahkan tidak menyentuh tanah saat ia diam-diam berjalan melewati Zuo Xiao dan hewan peliharaan jiwanya. Chumu tidak mengeluarkan teknik jiwa apapun sebelumnya hanya untuk menyimpan semuanya untuk momen penting ini. Zuo Xiao tidak pernah menyangka seorang pelatih hewan peliharaan jiwa memiliki teknik yang aneh. Ketika dia kebingungan, Chumu sudah melayang pergi. Ketika dia memberi perintah kepada peri iblis, teknik mental Night Thunder Dream Beast sudah datang. Shen Yichen menggunakan Devil Fin miliknya untuk bergerak, jadi tidak peduli seberapa cepatnya, ia tidak dapat dibandingkan dengan Devil Phantom milik Chumu. Dalam sekejap, Chumu kembali muncul di hadapan Shen Yichen. Shen Yichen terkejut. Dari auranya, dia bisa tahu lawannya jelas memiliki Dia terkejut saat mengetahui bahwa pelatih Soul Pet di depannya dengan cepat muncul dan mengangkatnya dengan tangan iblis yang menyala-nyala. Serangkaian gerakan ini begitu cepat, tidak akan kalah dari Soul Pet tipe binatang. Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa mampu memiliki kecepatan dan kekuatan seperti ini tanpa teknik apapun. Shen Yichen sudah linglung. Kelainan macam apa yang dia temui hari ini? Hati-hati dengan iblis Shen Yichen. Ye Wansheng berteriak kesakitan. Tepat saat dia selesai berbicara, kekuatan mental yang kuat mengalir ke dalam pikiran Ye Wansheng dan memaksanya ke ambang kehancuran total. Alasan mengapa Ye Wansheng tidak bisa menggunakan teknik Soul Pet adalah karena iblis ini. Sekarang Chumu datang sendirian, bukankah dia rentan terhadap cakar iblis yang kuat ini? Chumu mendengar suara itu dan terkejut. Dia tidak menyangka Shen Yichen akan selicik ini. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia menyembunyikan iblis di sampingnya. Shen Yichen mengenakan armor jiwa, jadi serangan apapun di bawah level ke-9 tidak bisa membunuhnya, sedangkan Obliterating Heart akan memakan waktu beberapa detik. Menyadari bahwa membunuh Shen Yichen hampir mustahil, dia menggunakan kekuatan lengannya untuk melemparkan Shen Yichen keluar, langsung ke cakar iblis yang menjulur. Setan Shen Yichen dengan cepat mencabut cakarnya dan menangkap pemiliknya. Memanfaatkan kesempatan ini, Chumu menangkap Ye Wansheng dan segera merapal mantra. Di balik kedok Managing Night, tidak seorang pun tahu teknik apa yang digunakan Chumu. Sebuah anak panah api iblis muncul di bawah Chumu dan dengan cepat membakar tubuhnya dan tubuh Ye Wansheng menjadi abu. Di ujung pengelolaan malam,
api iblis putih perlahan muncul dan di dalam gelombang api itu muncul Cumu yang menggendong Ye Wansheng saat mereka segera keluar dari pertempuran. Malam, kembalilah. Cumu tentu tahu bahwa meninggalkan malam di dalam sangatlah berbahaya, jadi dia menyuruh Night Thunder Dream Beast untuk mengeluarkan Night Dance untuk melarikan diri. Sang Heng dan Zhao Cheng telah membawa banyak penjaga istana jiwa untuk bertempur memasuki markas Shen Yichen dan mengakhiri pertahanan terakhir Shen Yichen. Night Thunder Dream Beast mengandalkan kemampuan menghindar dan bersembunyi yang kuat untuk melarikan diri dari kekacauan. Sakit. Ketika Night Thunder Dream Beast kembali, Cumu segera menyadari luka merah tua yang terkikis dan telah menembus jauh ke dalam kulit dan ototnya, menghantam tulang. Jantung Cumu berdebar kencang dan dia memandang pembunuh istana bawah tanah yang dingin, Zuo Xiao. Cumu hanya butuh beberapa detik saja untuk menyelamatkan Ye Wansheng, namun Zuo Xiao sudah bisa melukai Night Thunder Dream Beast miliknya dalam waktu sesingkat itu. Zuo Xiao ini luar biasa kuatnya. Yang terpenting, Cumu bahkan tidak menyadarinya. Jika dia membiarkan Night Thunder Dream Beast tinggal sedikit lebih lama, dia mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.